Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dengan aman, tenang, dan nyaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik, sesuai dengan RPS perkuliahan kita. Teori belajar behavioristik dikembangkan sejak abad ke-19. Jadi ini adalah salah satu teori yang paling awal, yang paling tua dibanding teori-teori belajar yang lain. Nah, sebagai teori yang tertua, tentunya teori belajar behavioristik ini juga sudah banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, teori belajar behavioristik ini menekankan pada stimulus dan respon. Jadi, bagaimana individu itu merespon stimulus-stimulus dari lingkungannya. Nah, lingkungan itu bukan hanya lingkungan misalnya ruangan kelas atau alam, bukan hanya seperti itu, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar individu. Itu yang disebut dengan lingkungan. Nah, dalam behavioristik, individu itu belajar melalui respon yang dia berikan dari stimulus yang ada. Apakah dia akan mengulangi respon tersebut atau tidak mengulanginya lagi. Jadi, kalau respon yang dia berikan itu ternyata nyaman untuk dia, apabila responnya itu menyenangkan, maka dia akan mengulangi lagi respon yang sama saat stimulusnya muncul. Tapi kalau dia merasa responnya tidak ditanggapi dengan baik, misalnya, maka dia tidak akan mengulangi respon tersebut, atau dia akan mengubah responnya dengan cara yang lain. Jadi, itu adalah stimulus dan respon dalam behavioristik. Dalam behavioristik ada prinsip ABC. Kalian bisa baca di sini. Antecedent itu adalah sesuatu yang mendahului munculnya perilaku. Behavior adalah perilaku itu sendiri atau responnya. Konsekuen adalah sesuatu yang mengikuti munculnya perilaku. Ada 4 contoh di sini yang saya sampaikan. Saya contohkan misalnya yang nomor 3 dan nomor 4. Guru menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang cukup banyak di kelas. Misalnya awalnya tempat sampahnya hanya 1. Banyak siswa yang buang sampah sembarangan. Maka guru menambah jumlah tempat sampahnya menjadi 4 misalkan. Menjadi 6 misalnya. Sehingga para siswa menunjukkan respon dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena tempat sampahnya lebih dekat dengan mereka. Konsekuennya, suasana kelas menjadi lebih bersih. Contoh berikutnya, misalnya ada guru yang memberikan tugas. Kemudian, salah seorang siswa sudah selesai mengerjakan tugas tersebut. Maka, guru memberikan pujian kepada siswa tersebut. Nah, perilaku yang muncul, behaviornya, siswa menjadi senang. Siswa termotivasi untuk bisa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru dengan cepat. Konsekuennya, teman-temannya juga akan ingin cepat selesai, dan juga siswanya yang tadi pun juga akan ingin mengulangi perilakunya tersebut. Jadi, prinsip ABC ini adalah prinsip tentang bagaimana lingkungan, stimulus, dan respon itu muncul.
Contoh penerapan teori belajar behavioristik dikembangkan oleh beberapa tokoh, ada Thorndike, ada Pavlov, dan juga Skinner. Thorndike itu mengembangkan teori koneksionisme. Jadi, menurut Thorndike, belajar itu dibentuk melalui hubungan yang kuat antara stimulus dan respon. Jadi, ada trial and error, ada proses mencoba-coba pemberian respon. Saat saya merespon seperti ini, nanti dampaknya seperti apa? Nah, dia akan memilih respon yang paling tepat, yang paling menyenangkan menurut dia, yang paling menimbulkan rasa aman, rasa nyaman. Nah, ini adalah teori koneksionisme. Dalam teori koneksionisme, itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, misalnya hukum kesiapan. Jadi sebelum belajar, para siswanya harus siap terlebih dahulu, gurunya juga harus siap, kemudian ada belongingness, ada merasa nyaman, merasa ikut di dalamnya, kemudian ada spread of effect. Saat kita sudah belajar sesuatu, itu akan bisa diterapkan di tempat lain. Nah, penerapannya dari teori koneksionisme dalam belajar ini adalah guru dalam proses pembelajaran harus tahu apa yang hendak diberikan kepada para siswanya. Kemudian dalam proses pembelajaran, tujuannya atau tujuan pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai harus dirumuskan dengan jelas dan masih dalam jangkauan para siswa. Pun ini harus disampaikan oleh para guru. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ini. Diharapkan nanti kalian bisa melakukan ini. Itu adalah tujuan sudah dirumuskan dan disampaikan kepada para siswa. Motivasi dalam belajar tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah adanya respon-respon yang benar terhadap stimulus. Saat siswa sudah memberikan respon yang benar terhadap stimulus, maka dia juga akan merasa nyaman dengan sendirinya. Sehingga dia akan menunjukkan perilaku yang lebih adaptif dalam merespon setiap stimulus yang kita berikan. Kemudian berikutnya, situasi belajar dibuat mirip dengan kehidupan nyata, sehingga terjadi transfer dari kelas ke lingkungan luar. Itu juga kenapa saat kalian belajar sebagai calon guru di sini, nantinya akan diminta untuk ke sekolah, observasi, magang, agar proses belajarnya itu mirip dengan kondisi yang sebenarnya saat kalian nanti jadi guru. Teori yang kedua dikembangkan oleh Pavlov, yaitu classical conditioning. Kalau kalian pernah mengikuti pelajaran biologi di SMP dulu, ada percobaan tentang anjing yang diberikan daging dan juga diberi bel. Jadi setiap akan diberi makanan, belnya dibunyikan. Ting, 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 ting. Anjingnya akan muncul keluar. Nah, itu adalah konsep awal dari classical conditioning. Ada US, unconditional stimulus, yaitu stimulus yang dikondisikan untuk langsung menimbulkan respon. Jadi contoh, kalau ada daging ya anjingnya akan otomatis keluar, akan memunculkan air liurnya karena dia mau makan daging tersebut. Kemudian unconditional response, ini adalah respon yang muncul tanpa syarat karena US-nya hadir. Jadi tanpa disadari pun air liurnya keluar karena dia melihat daging. Nah, itu dibiasakan terus-menerus, US, UR, US, UR. Akhirnya jadi suatu hal yang biasa, akan muncul terus. Nah, dimunculkan satu hal baru namanya CS atau conditioning stimulus.
stimulus bersyarat. Jadi karena kita mau mengembangkan responnya, maka kita tidak hanya memberi daging, tapi saat memberi daging kita tambah dengan bel. Teng 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 teng. Dibiasakan terus seperti itu sehingga saat ada bel, anjingnya pasti keluar dan meneteskan air liur. Nah, bahkan pun saat belnya dibunyikan tanpa ada daging, anjingnya akan keluar dan meneteskan air liur karena sudah menjadi conditioning stimulus, sudah menjadi unconditional response yang muncul dari CS dan US yang diberikan secara bersamaan. Sehingga ini yang nantinya akan jadi salah satu hal yang bisa kita terapkan di pelajaran atau di keseharian kita dalam pendidikan. Contohnya, misalkan US-nya atau unconditional stimulusnya adalah guru yang baik. Jadi para siswa itu pasti akan suka dengan guru yang baik. Dia pasti akan menimbulkan respon positif. Maka kita tambah guru yang baik untuk mengajar matematika. Jadi kalau biasanya siswa tidak suka matematika, kita coba guru baik untuk mengajar matematika. Karena anak-anak suka dengan guru yang baik. Kalau ini diberikan berkali-kali, guru yang baik untuk mengajar matematika, maka akan menimbulkan respon yang positif. Para siswa akan menyukai pelajaran matematika. Kemudian yang ketiga yaitu operan conditioning. Respon itu ada dua. Yang pertama respon dan respon. Respon yang biasa muncul akibat munculnya stimulus. Jadi ini respon yang menetap. Kemudian ada operan respon. Jadi respon yang muncul karena diberikan penguatan atau reinforce. Respon ini akan memperkuat respon yang telah dilakukan oleh individu. Contoh, misalkan dalam guru bertanya kepada para siswanya, otomatis para siswa akan menjawab. Itu yang disebut dengan responden respon. Tapi saat siswa menjawab dengan benar, kemudian guru memberikan pujian, memberikan tepuk tangan, yang disebut dengan penguatan atau reinforce, maka itu yang akan meningkatkan perilaku para siswa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Jadi tambahan penguatan untuk memunculkan respon yang sudah biasa muncul. Penerapan operan conditioning dalam pembelajaran ini bisa dilakukan dengan beberapa hal ini. Contoh misalnya, kita harus segera memberikan hasil pembelajaran kepada para siswa. Ini misalnya diberi tugas. Tugas tersebut segera dinilai, segera dikembalikan kepada siswa. Jika salah diberikan pembetulan, jika benar diberikan penguatan, diberikan reinforce, maka hal itu akan menguatkan respon siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan yang perlu diubah jika kita mau mengubah perilaku seseorang. Seperti contoh yang tempat sampah tadi. Kita tidak harus selalu menghukum siswa yang buang sampah sembarangan di kelas. Cukup dengan menambah jumlah tempat sampah yang ada di kelas kita. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberikan penguatan atau diberikan reinforce. Ini untuk terus-menerus memunculkan perilaku tersebut dari para siswa kita yang kita inginkan sehingga mereka bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi.
Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup WA kita.